그래서 나는 번역기를 봤으니 한국말로 대답할 테니까 너도 알아서 알아서 해라. 뜻이 잘못 전달될 수도 있겠네. 가끔 그럴 수 있죠. 근데 자기도 승리가 있으면 돌려야지. Di luar dugaan, tepat malam ini dikira Indonesia takut. Begini komentar gila AFF dan FAM Malaysia usai PSSI umumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan September. Publik dibikin terkejut. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, kita lanjut ke berita utama. Mari kita simak info yang tak kalah pentingnya juga, teman-teman. Belum banyak yang tahu, 4 pemain andalan Shin Tae-yong yang dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Pergantian kursi pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membawa perubahan besar di skuad timnas Indonesia. Beberapa pemain yang dulu jadi andalan STY kini justru tersingkir dari daftar pilihan utama Kluivert. Menariknya, ada 4 nama besar yang selama ini lekat dengan era kepelatihan Shin Tae-yong. 1. Rafael Struijk. Rafael Struijk sempat menjadi ujung tombak timnas di era Shin Tae-yong, bahkan mencatatkan debut melawan Argentina pada Juni 2023. Namun, di bawah Kluivert, perannya meredup. Setelah hanya tampil 45 menit saat lawan Australia, ia tak lagi mendapat menit bermain di laga berikutnya. Lebih mengejutkan, Struijk justru dipindahkan ke timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, sementara nama-nama muda lain seperti Marcelino Ferdinand tetap di skuad senior. 2. Pratama Arhan. Bek kiri yang dikenal lewat lemparan jauhnya ini dulu selalu masuk radar pelatih. Tapi sejak Kluivert memimpin, Arhan hanya sebatas skuad bayangan. Saat daftar dipersempit, ia selalu terbuang. Pada FIFA Matchday September 2025, namanya bahkan tidak masuk sama sekali dari 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. 3. Asnawi Mangkualam. Kapten timnas era Shin Tae-yong ini juga mengalami nasib serupa. Beberapa kali sempat dipanggil ke skuad awal, tapi akhirnya namanya tak lagi masuk daftar resmi. Padahal Asnawi adalah figur penting saat Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk ketika terakhir kali mengenakan ban kapten melawan Cina pada Oktober 2024. 4. Witan Sulaiman. Sejak level U19 hingga senior, Witan Sulaiman selalu jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Kecepatan dan kreativitasnya di sayap sempat membawa timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Namun kini situasinya berubah. Di bawah Kluivert, Witan harus bekerja ekstra keras untuk kembali meyakinkan pelatih agar masuk skuad Garuda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Mengingat skuad Garuda saat ini sudah sangat mewah. Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Perubahan ini menunjukkan bagaimana setiap pelatih punya strategi dan pandangan berbeda soal pemain yang cocok dengan skemanya. Bagi para pemain yang dicoret, tentu ini jadi tantangan baru. Berjuang lebih keras untuk membuktikan diri layak kembali ke timnas Indonesia. Erick Thohir tanggapi pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Lebanon dan Kuwait.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal pemanggilan 27 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Menurutnya, pemilihan lawan kali ini sangat tepat karena bisa menjadi modal berharga bagi skuad Garuda yang akan menghadapi tantangan lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2025. Uji coba serius di Surabaya. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar 2 pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya. Pada laga pertama, Garuda akan berhadapan dengan Kuwait pada Jumat 5 September 2025. 3 hari kemudian, Senin 8 September 2025, giliran Lebanon yang akan jadi lawan. Kedua tim sama-sama berasal dari Timur Tengah, kawasan yang dikenal memiliki gaya bermain khas, fisik kuat, tempo cepat, dan permainan bola panjang yang kerap merepotkan lawan. Hal ini dinilai Erick bisa memberi gambaran awal sebelum menghadapi lawan yang lebih tangguh, yakni Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi mendatang. Pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon adalah kesempatan emas. Timnas Indonesia bisa belajar banyak dari gaya bermain Timur Tengah agar lebih siap menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Erick di akun Instagram pribadinya, Kamis 21 Agustus 2025. Persiapan menuju putaran 4 kualifikasi. Putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Formatnya sangat ketat, hanya juara grup yang langsung berhak ke Piala Dunia, sementara runner-up masih harus berjuang lewat playoff antar benua. Dengan sistem seperti ini, setiap pertandingan jelas sangat krusial. Karena itu, Erick berharap seluruh pemain yang sudah dipanggil bisa memaksimalkan kesempatan di FIFA Matchday kali ini. Ia juga mengingatkan pentingnya kerjasama, disiplin, serta semangat pantang menyerah. Timnas Indonesia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang. Kami semua tentu berharap hasil terbaik, tapi yang lebih penting adalah bagaimana para pemain bisa menunjukkan progres yang positif. Tambah Menteri BUMN itu. Dukungan untuk Garuda. Di sisi lain, Erick juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Menurutnya, doa dan semangat dari seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain saat menghadapi tekanan laga internasional. Mohon doa dan dukungan agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Kami siap memberikan dukungan penuh baik dari federasi maupun pemerintah, ujarnya menutup pernyataan. Dengan lawan yang seimbang dan atmosfer Surabaya yang selalu penuh semangat, laga uji coba ini diyakini akan menjadi ajang pemanasan ideal bagi skuad Garuda. Semua pihak kini berharap langkah persiapan ini bisa membuka jalan bagi Indonesia mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans pilih Indonesia, tolak tawaran timnas Belanda U21. Keputusan besar diambil winger muda FC Utrecht Miliano Jonathans. Pemain berusia 21 tahun itu menolak kesempatan bergabung dengan timnas Belanda U21 demi bisa memperkuat timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Menurut media Belanda Football Primer, nama Miliano sebenarnya sudah masuk radar pelatih Belanda U21 Michael Reiziger untuk FIFA Matchday September 2025. Namun sang winger sudah mantap memilih Garuda. Jonathans awalnya masuk daftar pemain sementara Belanda U21, tapi ia tidak bisa menerima panggilan itu karena tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tulis Football Primer. Langkah ini jadi sinyal jelas bahwa Miliano ingin membangun karir internasionalnya di Asia bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasi sudah berjalan. Berkas naturalisasi Miliano sudah resmi diterima Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Menpora Dito Aryo Tejo pada 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano Jonathans untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. Tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram. Diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jika semua proses berjalan lancar, Miliano bisa langsung tampil bersama Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 Zona Asia. Fase ini akan digelar di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Indonesia sendiri berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua tim juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat 2 akan melakoni play-off antar benua. Kehadiran Miliano Jonathans diharapkan menambah kekuatan lini serang Garuda. Apalagi pengalamannya bermain di Eropa bisa memberi warna baru untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Alasan Patrick Kluivert tak panggil Ivar Jenner dan Rafael Struijk untuk laga Timnas Indonesia versus Kuwait dan Lebanon. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak menyertakan nama Ivar Jenner dan Rafael Struijk dalam daftar pemain yang dipanggil menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Keputusan ini sempat menimbulkan tanda tanya, namun kini terungkap alasannya. Banyak yang menduga absennya Ivar Jenner karena tenaganya lebih dibutuhkan di Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3-9 September 2025. Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Laos U23, Makau U23, serta Korea Selatan U23. Namun, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ivar justru memastikan dirinya tak bisa tampil karena cedera. Masih dalam masa pemulihan cedera, semoga bisa segera kembali bermain, tulis Ivar seraya membagikan ulang daftar skuad Timnas Indonesia yang diumumkan resmi. Mark Klok jadi pengganti. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ivar Jenner, Kluivert memanggil gelandang Persib Bandung, Mark Klok. Ini menjadi momen kembalinya Klok ke skuad Garuda setelah absen hampir setahun. Terakhir kali, pemain naturalisasi asal Belanda itu memperkuat timnas pada Piala Asia 2023 di Januari 2024. Klok sebenarnya sempat masuk daftar pemain saat Indonesia melawan Vietnam pada Maret 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun batal bergabung karena cedera. Rafael Struijk fokus ke U23. Nama lain yang tak masuk daftar skuad senior adalah Rafael Struijk. Patrick Kluivert memilih memberi kesempatan kepada Ramadan Sananta sebagai ujung tombak, sementara Struijk diarahkan memperkuat Timnas Indonesia U23. Striker berusia 22 tahun itu bakal menjadi andalan utama Gerald Van den Berg dalam perjuangan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Struijk juga tercatat sebagai satu-satunya pemain senior yang turun bersama Timnas U23 dalam ajang tersebut. Sementara itu, dua nama yang semula diperkirakan tampil di Timnas U23, yakni Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner, justru dipanggil Kluivert untuk memperkuat tim senior. Keduanya diproyeksikan tampil di laga penting melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025, bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Patrick Kluivert ungkap alasan tak lagi memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memutuskan tidak menyertakan nama Elkan Bagot dalam daftar pemain Garuda untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Absennya bek berpostur 196 cm itu tentu menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, di awal masa kepelatihannya, Kluivert sempat menaruh harapan besar pada Elkan untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Namun kini, namanya benar-benar tersingkir dari skuad. Pilih fokus ke klub. Saat pertama kali dipanggil Kluivert, Elkan menolak bergabung dengan timnas karena ingin lebih dulu fokus bersama klubnya, Blackpool FC, apalagi ketika itu ia baru saja pulih dari cedera. Keputusan itu membuat Kluivert harus mencari opsi lain di sektor belakang. Permintaan Elkan. Bukan hanya sekali, Elkan kembali menyampaikan keinginannya untuk menolak panggilan timnas. Menurut Kluivert, sang pemain takut kehilangan tempatnya di klubnya.
Saya sudah bicara dengannya. Dia meminta tidak dipanggil karena ingin menjaga posisinya di klub. Jadi saya menghormati keputusannya. Kesempatan untuk pemain lain. Kluivert menegaskan saat ini sudah ada pemain lain yang tampil konsisten dan layak mendapatkan kesempatan. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Jay Itzes, Mace Hilgers, hingga Justin Hubner dipercaya mampu menjaga kekuatan lini belakang Garuda. Situasi sulit di Ipswich. Ironisnya, musim ini Elkan juga kesulitan bersaing di klub barunya, Ipswich Town. Ia belum sekalipun bermain di laga resmi dan bahkan gagal menembus daftar susunan pemain. Kondisi tersebut membuat posisinya di timnas semakin jauh dari jangkauan. Tak dipanggil timnas untuk lawan Lebanon dan Kuwait, Marten Paes merasa kecewa. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia jelang FIFA Matchday September 2025. Kiper andalan Garuda, Marten Paes, dipastikan absen di 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Lewat unggahan di media sosial, Paes menyampaikan rasa kecewanya karena tak bisa ikut serta. Ia masih dalam proses pemulihan cedera sehingga namanya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Persiapan penting jelang kualifikasi Piala Dunia. 2 laga uji coba ini punya arti besar. Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Kuwait pada 5 September, lalu menghadapi Lebanon pada 8 September 2025. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kluivert sudah memanggil 27 pemain, namun kali ini tanpa kehadiran Paes di bawah mistar. Sebagai gantinya, 3 kiper lain dipanggil, Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Ungkapan kecewa Marten Paes. Paes sendiri mengaku kecewa karena gagal ikut membela Garuda. Sayang sekali saya harus melewatkan pertandingan mendatang bersama timnas karena cedera, tulisnya di akun Instagram @martenpaes, Jumat 28 Agustus 2025. Meski begitu, kiper FC Dallas itu tetap memberikan dukungan penuh. Semoga semua mendapatkan hasil terbaik di Surabaya. Sampai jumpa, tambahnya. Dukungan tetap mengalir. Hingga kini, belum ada keterangan resmi soal cedera apa yang dialami Paes. Ia memang sudah absen di beberapa laga FC Dallas sebelumnya. Bagi Paes, melewatkan kesempatan membela timnas jelas menyakitkan. Namun, dukungannya dari jauh tetap jadi suntikan semangat untuk rekan-rekannya yang akan bertarung di lapangan.